Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya saya telah membahas terkait pelayanan publik. Hari ini saya akan membahas terkait Wall of Government. Wall of Government itu adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna untuk mencapai tujuan pembangunan dan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik, pegawai aparatur sipil negara, dan pelayanan publik itu sendiri. Selanjutnya, WOG itu dipandang penting untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik ini bekerja dari lintas batas ataupun lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama. Nah, mengapa sih WOG itu penting pada pelayanan publik? Yang pertama adalah faktor dari eksternal seperti dorongan publik dan mewujudkan integrasi kebijakan program pembangunan dan pelayanan agar terciptanya penyelenggara pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, adanya faktor dari internal dengan fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Terus yang ketiga, ini konteksnya adalah latar belakang dari Indonesia dinilai dari nilai budaya, adat istiadat, serta latar belakang lainnya mendorong untuk adanya potensi disintegrasi bangsa. Dan bagaimanakah cara pendekatan WOG yang dilakukan oleh beberapa negara termasuk Indonesia itu sendiri, yaitu adalah penguatan pengorganisasian dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. Dalam prakteknya, span of control atau rentang kendali yang rasional akan sangat terbatas. Salah satu alternatifnya adalah mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Yang kedua, lembaga koordinasi yang biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikan. Yang ketiga, pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi dicabut sementara dan lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi tadi. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informasi dari pernyataan koordinasi antara sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam berkoordinasi. Praktek WOG dalam publik yang pertama adalah pelayanan yang bersifat administrasi, pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua adalah pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga adalah pelayanan barang. Pelayanan ini menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang terakhir adalah pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi dari kehidupan masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam praktek WOG adalah yang pertama adalah kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa terjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua adalah seperti halnya kapasitas dari SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan dari kelembagaan. Yang terakhir adalah kepemimpinan. Menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG, kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya serta peran SDM yang tersedia guna untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir, berdasarkan pasal 11 Undang-Undang ASN, tugas pegawai ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan
Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.